Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Rahmatunisa dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 230211062 akan membahas tentang pembelajaran keterampilan seni rupa pada abad ke-21. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan menyusun konsep pada materi belajar abad ke-21 ini. Konsep pada materi pembelajaran pada abad ke-21 merujuk pada ide, gagasan, dan prinsip yang menjadi dasar untuk memahami dan menguasai keterampilan serta pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan abad 21. Pendidikan pada abad ke-21 menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam hal menghadirkan proses pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan semua siswa secara adil dan bermakna. Nah, di sini perlu diketahui pentingnya menyusun materi pada pembelajaran pada abad ke-21, yaitu pendidikan abad ke-21 ini sudah menghadapi tantangan yang sudah semakin kompleks, seperti yang sudah dijelaskan. Karena salah satunya itu saat ini adalah keberagaman karakteristik siswa dalam satu kelas. Jadi, pendidik harus belajar memahami karakteristik pada siswanya. Lalu selanjutnya ada keterampilan kritis yang diperlukan di era abad ke-21. Di era abad ke-21 saat ini, keterampilan kritis sangat penting karena perubahan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat semakin meningkat. Keterampilan kritis yang diperlukan di era abad ke-21 yaitu tentu saja adalah yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis ini merupakan praktik pemecahan masalah di antara kualitas lainnya. Selain memecahkan masalah, memecahkan teka-teki, atau kegiatan yang serupa lainnya, berpikir kritis juga mencangkup unsur skeptisisme. Hal ini penting di abad ke-21 karena lebih sulit dari sebelumnya untuk memverifikasi informasi yang akurat, yang sebagian besar didapatkan melalui internet. Berpikir kritis juga dapat memberdayakan siswa untuk menemukan kebenaran dalam pernyataan, terutama saat memisahkan fakta dari opini. Lalu yang kedua ada berpikir kreatif. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan bermanfaat. Kreativitas tidak hanya berlaku dalam seni, tetapi juga dalam menemukan solusi, inovasi, dan pendekatan baru terhadap tantangan. Lalu ada beberapa ciri-ciri dari berpikir kreatif. Itu yang pertama, memberanikan mengambil resiko dan mencoba hal baru. Yang kedua, menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan. Lalu ketiga, fleksibilitas dalam berpikir dan terbuka terhadap pendekatan yang berbeda. Lalu yang keempat, mampu mengembangkan dan memodifikasi ide atau gagasan. Lalu yang ketiga, ada kolaborasi. Mempraktikkan kolaborasi dan kerja tim membantu siswa memahami cara mengatasi masalah, mengajukan solusi, dan memutuskan tindakan terbaik. Hal ini juga membantu mereka untuk belajar bahwa orang lain tidak selalu memiliki ide yang sama dengan mereka. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah komunikasi. Saat siswa berlatih berkomunikasi, mereka menjadi lebih dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan secara efisien tanpa kehilangan maksud dari ucapan mereka atau audiens mereka. Ketika mereka menguasai seni komunikasi yang efektif, siswa dapat menyampaikan ide-ide mereka dan membuat kesan positif pada orang-orang di sekitar mereka. Namun penting untuk dicatat bahwa komunikasi saja tidak cukup untuk membantu siswa menguasai keterampilan pada abad ke-21. Agar benar-benar berhasil, siswa perlu menggunakan keempat keterampilan atau aspek keterampilan komunikasi ini secara bersamaan. Aspek-aspek itu diantaranya adalah yang pertama, kemampuan menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Kedua, menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Ketiga, keterampilan mendengarkan secara aktif. Keempat, menggunakan teknologi komunikasi dengan cepat. Lalu, analisis pendekatan pembelajaran seni rupa yaitu yang pertama ada disiplin based art education.
Pendekatan ini fokus pada penguasaan teknik dan pengetahuan seni rupa. Meskipun penting, pendekatan ini mungkin kurang relevan dengan tuntutan abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada self-experience art education. Pendekatan ini fokus pada ekspresi diri dan kreativitas siswa. Meskipun relevan dengan abad ke-21, pendekatan ini mungkin kurang terstruktur dan kurang menekankan pada penguasaan teknik dan pengetahuan pada bidang seni rupa. Lalu ketiga ada visual culture art education. Pendekatan ini fokus pada memahami dan menganalisis budaya visual. Pendekatan ini relevan dengan abad 21 karena menekankan pada kemampuan menganalisis dan memahami informasi visual yang kompleks. Yang terakhir ada multicultural art education. Pendekatan ini fokus pada memahami dan menghargai keberagaman budaya melalui seni rupa. Pendekatan ini juga relevan dengan abad ke-21 karena menekankan pada kemampuan bekerja sama dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu ada tinjau pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, PJBL, adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Metode ini juga menitik beratkan proses untuk memiliki hasil akhir berupa produk. PJBL bukan hanya sebuah cara untuk belajar, namun juga cara untuk mengajarkan cara bekerja sama. Lalu selanjutnya ada manfaat penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Yang pertama, memberikan guru banyak kesempatan melakukan penilaian atau asesmen. Kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kemampuan mereka bekerja secara mandiri. Ketiga, dapat menunjukkan kemampuan murid untuk menerapkan keterampilan yang diinginkan seperti melakukan riset penelitian. Keempat, mengembangkan kemampuan kerja sama murid dengan teman-temannya. Kelima, memungkinkan guru untuk mengenal lebih tentang muridnya sebagai manusia. Keenam, membantu guru untuk berkomunikasi secara progresif dan bermakna dengan murid atau sekelompok murid mengenai berbagai masalah. Peran teknologi dalam memfasilitasi pembelajaran abad ke-21 sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Di era digital ini, teknologi bukan hanya pelengkap, tapi telah menjadi bagian utama dalam proses pendidikan yang modern. Dalam proses pendidikan yang modern, salah satu peran utama teknologi adalah membuka akses ke berbagai platform pembelajaran daring atau yang disebut online learning platform. Yaitu selanjutnya ada contoh-contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek. Setelah mengetahui pengertian dari PJBL, kita akan menyimak beberapa contoh model pembelajaran PJBL yang dapat dilakukan di kelas. Antara lain yang pertama ada proyek video. Yang kedua ada proyek penelitian. Lalu ketiga ada proyek kesenian. Lalu yang keempat ada proyek teknologi. Yang kelima ada proyek field trip. Proyek ini melibatkan murid untuk berkunjung ke sebuah tempat. Yang keenam ada proyek STEM. Proyek ini merupakan singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Math. Ya, jadi kesimpulannya, pembelajaran abad ke-21 ini menuntut transformasi metode pengajaran yang lebih aktif, bermakna dan kontekstual. Strategi pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, pembelajaran kolaboratif, pemecahan masalah, simulasi, eksperimen, dan pemanfaatan teknologi digital sangat efektif dalam menumbuhkan keterampilan tersebut. Melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif dan integrasi dengan teknologi serta berorientasi pada pengembangan karakter dan soft skill, pendidikan dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif tetapi juga tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan abad ke-21 ini harus menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan kebijakan pendidikan agar siswa benar-benar siap menghadapi kehidupan, karir, dan tantangan di masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.